warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti, saya dari Prodi PAUD semester 7 dengan MPN 19131003 dari IAIN NU Metro Lampung. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari Bunda Lely Fertiliana Nadia dengan MK Desain Interior dan Eksterior. Nah, pada kali ini tugasnya yaitu adalah menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran pada anak usia dini. Nah, lalu apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran merupakan cara yang berfungsi sebagai alat atau untuk mencapai tujuan dalam suatu pembelajaran. Seorang pendidik ini yang melakukan pengajaran memiliki peran yang sangat signifikan karena keberhasilan guru dalam menyampaikan materi itu menciptakan keberhasilan peserta didik, sehingga pengetahuan tentang metode pembelajaran sangat penting dipahami oleh guru, khususnya calon guru seperti kita. Nah, lalu ada berapa sih metode pembelajaran pada anak usia dini? Pada umumnya ternyata ada 9 metode pembelajaran anak usia dini yang biasanya atau umumnya itu dilakukan. Yang pertama ada metode bercerita, ada metode bercakap-cakap, metode tanya jawab, metode karya wisata, demonstrasi, sosiodrama atau bermain peran, eksperimen, proyek, dan yang terakhir adalah pemberian tugas. Nah, namun pada video kali ini saya akan mengulas tentang metode karya wisata. Nah, apa sih metode karya wisata? Menurut Syaiful Bahari Jamaroh, bahwa metode karya wisata merupakan suatu cara penguasaan bahan pelajaran oleh para anak didik dengan jalan membawa anak didik itu langsung ke dalam objek yang terdapat di luar kelas atau lingkungan dalam kehidupan nyata, agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung pembelajaran tersebut. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, lalu bagaimana sih langkah atau tahapan pelaksanaan dalam metode karya wisata ini? Dalam metode karya wisata ini ada 3 tahap dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan awalnya yang pertama, guru melakukan persepsi tentang kegiatan yang menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pembuatan kelompok. Yang keempat, penjelasan peraturan yang baiknya dilakukan oleh anak. Jadi pada kegiatan awal ini, guru itu akan mengarahkan terlebih dahulu, berikan arahan kepada anak-anak seperti apa sih kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di luar kelas gitu. Jadi anak-anak itu akan mulai dapat berimajinasi dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Misal nih, ketika anak nanti akan diajak ke kebun jeruk. Nah, di situ nanti guru akan mengarahkan dulu, teman-teman, hari ini kita akan belajar di luar kelas ya. Nah, kita akan pergi ke kebun jeruk. Siapa yang sudah tahu pernah ke kebun jeruk? Siapa yang sudah tahu tanaman jeruk seperti apa? Tanaman jeruk itu tinggi, lalu buahnya itu bulat-bulat loh. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, dan yang warna kuning itu kan tahu sudah matang, sedangkan yang warna hijau itu masih mentah. Yang sudah matang rasanya manis sekali. Nah, di situ anak-anak itu akan mulai berimajinasi tentang apa yang sudah dikatakan tersebut. Penasaran, rasa penasaran, jiwa penasaran anak itu akan tumbuh. Nah, lalu lanjut ke kegiatan inti. Itu yang pertama, guru mengenalkan anak kepada lingkungan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan tanya jawab atau mempraktekkan apa yang sudah diarahkan oleh guru. Yang ketiga, tindak lanjut dari kegiatan belajar di luar, anak diminta untuk menceritakan kembali, baik melalui bercerita ataupun juga melalui menggambar atau hasil karya. Nah, contoh misal diajak ke kebun jeruk ya. Jadi anak-anak itu akan diarahkan ke
salah satu pohon jeruk. Jadi ketika sudah masuk ke kebun jeruk jangan dibiarkan saja, tetapi anak-anak itu akan dijelaskan, anak-anak ini loh tadi pohon jeruk yang sudah bunda sampaikan. Nah ini udah matang atau belum? Nah anak-anak itu akan menjawab, oh warna hijau berarti masih mentah bunda, gitu kan. Jadi anak-anak itu akan mendapatkan kebenaran dari teori yang sudah diberikan oleh bundanya, seperti itu. Nah otomatis di situ nanti anak akan bertanya jawab dengan guru gitu kan, bunda ini kok buahnya kecil ya, bunda ini kok buahnya besar ya, bunda ini warnanya kok seperti ini. Nah banyak banget pertanyaan yang akan timbul di situ. Nah setelah itu anak juga akan ketika akan melakukan sebuah serangkaian, misal nih mewarnai gambar buah jeruk. Nah ketika anak menggambar itu pasti anak-anak sudah melihat, oh buah jeruknya warna hijau, oh ada yang warna kuning, jadi saya akan mewarnai buahnya warna hijau lah, seperti itu. Saya akan mewarnai buahnya warna kuning lah, seperti yang sudah matang. Jadi anak-anak itu akan mewarnai dengan sesuai dengan sebenarnya, seperti itu. Lalu kegiatan terakhir adalah penutupnya, dimana guru itu melakukan evaluasi lalu menanyakan tentang bagaimana pengalamannya gitu kan selama berada di kebun jeruk, terus memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan hasil karyanya dan lain-lainnya. Nah, lalu ada nggak sih kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada metode karyawasta ini? Nah, ternyata ada. Nah, apa sih lalu kelebihan dari metode karyawasta ini? Yang pertama, anak itu dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman. Dua, dapat memperbanyak gairah atau membangkitkan gairah belajar anak. Yang ketiga, anak dapat menemukan sumber informasi sehingga mereka dapat membuktikan kebenaran teori yang telah dipelajarinya. Terus yang keempat, materi pelajaran lebih aktual. Yang kelima, dapat lebih merangsang kreativitas anak. Lalu apa sih kekurangan atau kelemahan daripada metode karyawista ini? Yang pertama, itu memerlukan persiapan yang matang. Yang kedua, melibatkan banyak pihak, apalagi nih untuk pembelajaran anak usia dini ya, yang kita ketahui. Jadi untuk pendampingnya itu nggak cukup satu dalam satu kelompok gitu, minimal 2, 3 atau lebih banyak itu lebih baik. Nah terus yang ketiga, memerlukan dana yang tidak sedikit, apalagi kalau kita harus ke kebun jeruk atau outing kelas kemana ya, itu pasti banyak banget dana yang harus dikeluarkan, dari biaya transportasi, biaya makan, biaya masuk dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya bisa untuk outing kelas di kebun di sebelah sekolahan atau di mana yang dekat yang memerlukan dana sedikit, itu sebenarnya bisa. Cuman kan terkadang ada di mana sekolah-sekolah itu yang dia terpencil dan outing kelas itu harus di luar, harus keluar daerahnya gitu. Sebenarnya bisa outing kelas atau pembelajaran lingkungan itu dilaksanakan di siapa tahu di sebelahnya ada kebun jeruk nih, atau di sebelah sekolahan pas banget ada kebun singkong, atau pas di sebelahnya ada kebun pisang dan lain-lain. Itu memerlukan dana lebih sedikit. Oke, tapi tidak memungkiri ya kalau dana untuk outing kelas keluar itu banyak. Terus yang selanjutnya, keempat, sulit mengatur anak. Memang apalagi untuk anak usia dini yang dimana masa-masa egosentrisnya itu sangat-sangatlah besar. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur anak gitu. Jadi kuncinya dalam satu kelompok harus lebih daripada satu pendamping. Yang terakhir, memerlukan tanggung jawab yang lebih besar. Memang tanggung jawabnya itu sangat lebih besar untuk outing kelas atau belajar karya wisata di luar daripada di dalam kelas ya. Oke, sekian tadi penjelasan karya wisata, metode karya wisata tentang dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas metode-metode pembelajaran yang lebih lengkap lagi. Oke, Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.